Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga tetap sehat kalian. Sehat, nikmat sehat, dan nikmat sempat sehingga kalian bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan lancar. Anak-anakku, ayo kita mulai lagi. Lanjutkan bab 3 tentang kedaulatan negara yang saat ini adalah tentang lembaga-lembaga negara di Indonesia, yaitu lembaga negara sebelum diamandemen dan lembaga negara sesudah diamandemen serta hubungan antar lembaga negara. Nah, setelah pembahasan nanti kalian diharapkan bisa menerangkan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia dan memaparkan hubungan antar lembaga-lembaga negara di Indonesia. Baik, kalian harus mengetahui dahulu lembaga-lembaga negara sebelum diamandemen dan lembaga-lembaga negara sesudah diamandemen. UUD 45 mengalami beberapa kali perubahan atau amandemen. Nah, ketika UUD 45 belum diamandemen, maka lembaga negara di Indonesia itu ada dua. Lembaga tertinggi, yang disebut lembaga tertinggi adalah MPR menurut UUD 45, dan lembaga tinggi. Lembaga tinggi negara hanya ada 5. DPR, Presiden, BPK, DPR, dan MA. Perbedaannya, kemudian dengan UUD 45 yang sudah diamandemen, pada kekuasaan yudikatif, kalau sebelum diamandemen hanya ada satu, yaitu MA, Mahkamah Agung, tetapi sesudah diamandemen menjadi kekuasaan kehakiman. Yudikatif itu menjadi kekuasaan kehakimannya ada 3 lembaga, yaitu MA, MK, dan KY. Kemudian, kalau pada lembaga negara sebelum diamandemen, itu ada lembaga tertinggi dan ada lembaga tinggi negara, maka sesudah diamandemen tidak ada lagi lembaga tertinggi, semuanya kedudukannya sejajar. Ya. Yang kedua, ketika belum diamandemen hanya ada 5 lembaga tinggi negara, maka sesudah diamandemen ada tambahan pada lembaga DPD, pada lembaga legislatif, ya, itu ada DPR, ada MPR, dan DPD. Kedudukannya sejajar sekarang. Kemudian ada presiden sebagai penguasa eksekutif, penyelenggara pemerintahan. Kemudian kekuasaan kehakiman itu ada 3, MA, MK, dan KY, dan BPK tetap ada. Sehingga kalau kita bisa lihat, maka lembaga yang tidak ada yang sejajar di sini adalah DPA. Kenapa? Karena DPA ada di bawah presiden sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, itu ya. Jadi kalau bisa kita lihat, ada lembaga sesudah UUD diamandemen, ada BPK, ada presiden, ada DPR, ada MPR, ada DPD, ini lembaga yang baru, ada MA, ada MK, dan KY, ini juga lembaga yang baru. Nah, ini semua adalah yang dikatakan pemerintahan pusat. Kemudian di bawahnya ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu ya tentu saja pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kota atau kabupaten. Nah, baik anak-anak, kita bahas sekarang tentang lembaga MPR. Lembaga MPR secara ringkasnya keanggotaannya ada pada pasal 2 ayat 1 UUD 45. Nah, kalian coba buka UUD-nya tentang bagaimana keanggotaan MPR. Kemudian tugas dan wewenang MPR juga dijelaskan pada pasal 3 UUD 1945. Tuh, silakan dibuka juga UUD-nya. Lembaga kedua adalah presiden sebagai lembaga kekuasaan eksekutif. Tugasnya itu tertuang pada pasal 4 ayat 1. Itu tugas dari presiden. Dan wewenang dan hak presiden itu dijelaskan pada UUD 1945 pasal 10, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 17 ayat 1 dan 2, dan pasal 22 ayat 1. Kemudian lembaga yang kedua adalah DPR, Dewan Pertimbangan Rakyat. Keanggotaannya diatur juga pada pasal 19 UUD 45. Sedangkan tugas dan wewenang DPR ada pada pasal 20 UUD 45. Kemudian fungsi dan hak DPR diatur pada pasal 20
A ayat 1, 2, dan 3, di mana fungsi DPR itu ada 3, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Sedangkan hak DPR itu ada 3, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, dan hak angket. Nah, bagaimana yang dimaksud masing-masing fungsi dan hak ini? Maka silahkan kalian buka di UUD 1945-nya. Oke, kita lihatkan pada lembaga berikutnya, yaitu masih lembaga legislatif, yaitu DPD. Nah, sebelum tahun 2004 disebut putusan daerah. DPD itu apa? Lembaga tinggi negara yang umumnya diatur pada pasal 22C ayat 1, 2, dan 3 UUD 45. Sedangkan tugas dan wewenang DPD diatur pada pasal 22D ayat 1, 2, dan 3. Lembaga berikutnya adalah BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas atau wewenang dari BPK diatur pada pasal 23E UUD 1945. Dan keanggotaan BPK juga diatur pada pasal 23F UUD 45. Lanjut, tentang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif sebelum diamandemen kan hanya satu, yaitu MA. Tetapi setelah diamandemen menjadi lembaga yudikatifnya itu menjadi kekuasaan kehakiman itu ada 3, ada MA, ada MK, dan KY. Nah, sekarang MA, apa itu MA? MA itu lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan MK dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. MA di sini memiliki wewenang untuk memutus permohonan kasasi. Kasasi itu pengadilan tingkat pusat sudah, permohonan kasasi pada keputusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir di semua peradilan. Nah, tadi di struktur kelembagaan ada peradilan di bawahnya itu. Kemudian yang kedua, menguji peraturan secara material pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sekarang kan sudah ada undang-undang yang diunjuk rasa itu ya, undang-undang tentang pekerja itu. Nah, itu yang menguji adalah kalau misalnya tidak setuju maka harus diuji materi lagi. Siapa yang berhak? Maka MA yang berhak menguji materi. Apakah undang-undang itu layak diteruskan atau tidak? Kemudian yang ketiga, melakukan pengawasan tinggi pada penyelenggaraan semua peradilan, baik peradilan negeri maupun peradilan tinggi. Kalau peradilan negeri itu di pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Kalau pengadilan tinggi itu ada di pemerintah provinsi. Lembaga yang berikutnya masih yudikatif, yaitu lembaga yang kedua MK atau Mahkamah Konstitusi. Ini sebagai lembaga baru di dalam yudikatif. MK ini merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama MA. Ide pembentukan MK makin kuat seiring dengan momentum perubahan UUD 45 pada masa reformasi dan puncak terjadinya pada tahun 2001 ketika ide pembentukan diadopsi dalam perubahan UUD 45 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C pada amandemen yang ketiga. Lembaga berikutnya adalah Komisi Yudisial atau KY, adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 45 yang punya wewenang 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi hakim-hakim baik ada di lembaga pengadilan negeri, pengadilan tinggi, itu yang mengangkat adalah hakim agung. Yang kedua KY, yang mengangkat adalah KY, hakim agung. Yang kedua, berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kemudian lembaga Komisi Yudisial itu merupakan lembaga yang bersifat mandiri dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Yang kedua, bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dalam menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat. Nah, demikian pembahasan tentang lembaga-lembaga negara sesudah di amandemen. Sekarang kita bahas bagaimana hubungan antar lembaga negara. Nah, di Indonesia kan
memang kita kenal, kita menerapkan trias politika, tapi trias politikanya tidak pembagian kekuasaan, tidak pemisahan kekuasaan, tapi pembagian kekuasaan. Jadi baik kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu tidak dipisah tetapi dibagi, sehingga dalam arti antar lembaga, tiga kekuasaan itu masih ada hubungan antar lembaga. Misalnya hubungan MPR, DPR, dan DPD. Kemudian hubungan DPR dengan Presiden, hubungan DPD dengan BPK bagaimana, kemudian hubungan Presiden dengan MA bagaimana, hubungan MA KI dengan MK, MK dengan KY, MK dengan Presiden, MK dengan DPR, MK dengan DPD, MK dengan BPK. Nah, kita bahas satu persatu ya, tapi secara global ya. Baik, sekarang lembaga MPR dengan DPR dan DPD. MPR dalam sistem perwakilan rakyat sebagai ciri khas dari sistem demokrasi di Indonesia. Nah, anggota MPR itu dipilih dalam pemilu tiap 5 tahun sekali. Terdiri atas anggota DPR, ini representasi rakyat melalui partai politik. Jadi dipilih melalui partai politiknya dan pemilu. Dan anggota DPD, representasi rakyat dari daerah. Kan anggota DPD ini perwakilan dari daerah yang ada di pusat. Jadi untuk memperjuangkan kepentingan daerah, tapi yang duduk di pusat. Tuh, hubungannya. Kemudian DPR dengan Presiden bagaimana hubungannya dalam menetapkan undang-undang dan pemberhentian Presiden. Kalau untuk menetapkan undang-undang, maka harus mendapat persetujuan dengan Presiden. Jadi DPR mengacu untuk menetapkan undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang APBN yang diajukan oleh Presiden. Juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, mengawasi pelaksanaan undang-undang otonomi. Yang kedua, pemberhentian Presiden. Jika dianggap melanggar UUD Negara RI tahun 1945, maka DPR itu dapat mengajukan usul kepada MPR untuk supaya Presiden diberhentikan. Kemudian lembaga yang ketiga, hubungan antara DPD dengan BPK. Pada UUD 45 pasal 23 ayat 2, rancangan undang-undang APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Jadi ada 3 hubungan antara lembaga Presiden, DPR, dan DPD. Ada 3 hubungan antar lembaga. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 7 Ayat 1, yakni BPK menyerahkan hasil pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, kepada DPD, kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya. Jadi ada hubungan timbal balik antara BPK dengan DPD. Lanjut, lembaga MK dengan berhubungan dengan Presiden, dengan DPR, dengan BPK, dengan DPD, dengan MA, dan dengan KY. Dijelaskan itu pada pasal UUD 45 pasal 24C ayat 1. Salah satu wewenang MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberi oleh UUD. Contoh, hubungannya kedudukan MPR yang sebagai lembaga negara, maka jika MPR bersengketa dengan lembaga negara lain yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh MK. Jadi intinya, MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Bila terdapat sengketa antar lembaga negara atau bila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada MK. Yang terakhir, MA dengan lembaga negara lainnya. Hubungan antara DPR dan MA diatur dalam UUD 45 pasal 24A tentang susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara MA. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 83 Ayat 5, yakni pimpinan DPR sebelum memangku jabatan mengucap sumpah atau janji yang teksnya sebagaimana dimaksud pada pasal 76 dipandu oleh Ketua MA. Nah, demikian anak-anak
antar lembaga negara dengan hubungan antar lembaga pada bab kedaulatan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.